Hari ini kita akan menyelami sebuah ramalan yang bikin merinding, datang dari heboh. Satu kalimat Kang Deddy Mulyadi berhasil meredam demo besar di Pati bersama Bupati Sudewo. Siapakah dia? Dan kenapa aura sang leluhur begitu kuat di sekeliling Kang Deddy? Mari kita buka tirai misteri ini dengan niat yang lurus, hati yang bersih, dan izin dari para leluhur serta penjaga alam. Rahayu Sagung Dumadi, mugi tansah pinaringan, pitedahlan pangayomaning Gusti. Mari kita masuk ke ceritanya. Hari itu, suasana di Kabupaten Pati benar-benar memanas. Ribuan warga turun ke jalan, menggelar demo besar-besaran dengan teriakan lantang, spanduk terbentang, dan amarah yang nyaris tak terbendung. Jalanan dipenuhi massa, ketegangan makin terasa ketika suara-suara protes semakin keras menggema. Di tengah situasi yang genting, Bupati Pati, Sudewo, mencoba menenangkan warganya. Namun, amarah yang membara sulit dikendalikan. Hingga kemudian, sosok yang tak disangka muncul, Kang Deddy Mulyadi. Dengan langkah tenang, ia maju ke tengah kerumunan. Sorak-sorai massa sempat bertambah bising. Namun, sekejap kemudian, keheningan terjadi saat Kang Deddy mulai berbicara. Hanya satu kalimat sederhana, penuh makna yang keluar dari bibirnya. Kalimat itu seakan menusuk hati para demonstran. Mereka terdiam, sebagian mulai meneteskan air mata, lalu perlahan menurunkan poster-poster protes. Bupati Sudewo yang berdiri di samping Kang Deddy tampak terharu. Ia menyaksikan sendiri bagaimana ucapan singkat itu mampu menurunkan tensi massa yang sebelumnya sulit dikendalikan. Suasana panas berubah menjadi damai, dan demo besar yang awalnya menegangkan berakhir dengan penuh haru. Hari itu tercatat sebagai momen bersejarah di Pati, saat satu kalimat mampu meredam ribuan amarah rakyat. Beberapa orang di barisan depan mulai saling berpandangan. Mereka yang sebelumnya mengangkat tangan dengan penuh emosi, kini menunduk perlahan, seolah tersadar. Sorak keras berganti dengan bisikan-bisikan kecil, bahkan ada yang meneteskan air mata karena merasa tersentuh oleh makna kalimat itu. Bupati Sudewo yang berdiri di samping Kang Deddy segera meraih mikrofon dan menambahkan ucapannya. Ia mempertegas bahwa suara rakyat adalah hal penting yang tidak akan diabaikan. Dukungan Kang Deddy semakin menguatkan wibawa sang bupati di hadapan warganya. Tak lama kemudian, beberapa tokoh masyarakat maju mendekat, memberi salam kepada Kang Deddy dan Bupati Sudewo. Mereka mengakui bahwa apa yang diucapkan baru saja membuka mata banyak orang. Suasana yang tadinya panas perlahan berubah menjadi hangat. Di antara kerumunan, ada seorang pemuda yang sejak awal paling lantang bersuara. Kini, wajahnya berubah. Ia tampak ragu, lalu berteriak lantang dengan suara berbeda. Suara yang menggugah ribuan massa di belakangnya. Pemuda itu mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Sorot matanya masih tajam, namun kini penuh dengan kebimbangan. Saudara-saudara, apa yang barusan kita dengar, bukankah itu yang sebenarnya kita cari selama ini? Suaranya menggema di antara lautan manusia. Kerumunan yang tadinya gaduh kembali hening. Orang-orang mulai menurunkan spanduk mereka. Sebagian masih terlihat ragu, namun ada juga yang mengangguk pelan. Kang Deddy hanya berdiri tenang, sementara Bupati Sudewo memandang pemuda itu dengan penuh harap. Seorang ibu paruhbaya tiba-tiba maju dari tengah kerumunan. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Kalimat itu mengingatkan saya pada pesan orang tua dulu. Kita jangan mudah diadu, kita harus sabar dan tetap bersama." Tangisannya membuat banyak warga ikut terisak. Sorakan amarah berganti dengan doa yang dipanjatkan keras-keras. Suasana yang tadinya panas, kini perlahan berubah menjadi ruang penuh emosi yang tak pernah dibayangkan sebelumnya. Dari kejauhan, aparat keamanan yang sejak tadi bersiaga mulai menurunkan tameng mereka. Mereka tak lagi melihat massa yang marah, melainkan sekumpulan rakyat yang sedang tersentuh hatinya. Kang Deddy kemudian melangkah maju, menepuk bahu pemuda yang tadi paling lantang bersuara. Dengan suara tenang, ia berkata, "Kalau kita semua ingin perubahan, mari kita duduk bersama
bukan saling teriak di jalan. Ucapannya membuat ribuan orang yang hadir terdiam lagi. Bupati Sudewo segera menambahkan, "Alun-alun ini milik rakyat. Mari kita gunakan untuk bicara dari hati ke hati." Saya siap mendengar. Kalimat itu disambut riuh tepuk tangan dan sorakan persetujuan. Massa yang tadinya berdiri dengan wajah tegang kini perlahan bergerak mengikuti ajakan itu. Spanduk-spanduk dilipat, bendera diturunkan, dan orang-orang mulai duduk berderet di atas aspal panas, menghadap panggung kecil tempat Kang Dedi dan Bupati berdiri. Di tengah kerumunan, suasana mulai berubah dari amarah menjadi rasa ingin tahu. Orang-orang menunggu, menanti kata-kata berikutnya, berharap ada solusi nyata yang bisa mengobati keresahan mereka. Kang Dedi menatap wajah-wajah lelah di hadapannya, lalu menghela napas panjang sebelum melanjutkan kalimatnya. Suasana semakin hening. Ribuan pasang mata menatap Kang Dedi dengan penuh harap. Ia mengangkat tangannya pelan, memberi isyarat agar semua tetap tenang. "Saudara-saudaraku," ucapnya dengan nada yang lembut namun penuh wibawa. "Kalian marah bukan karena benci pada negeri ini, tapi karena cinta. Jangan biarkan cinta itu berubah jadi api yang membakar kita sendiri." Kata-kata itu menggema, seakan menembus hati setiap orang di lapangan. Beberapa pemuda yang sebelumnya berteriak lantang kini menundukkan kepala. Seorang bapak tua di barisan belakang terisak, menutupi wajahnya dengan tangan. Bupati Sudewo yang berdiri di sampingnya tampak mengangguk pelan, matanya berkaca-kaca. Ia lalu mengambil alih mikrofon dan berkata, "Hari ini saya bersaksi, suara kalian akan kami dengar. Mari kita mulai dengan duduk bersama, bukan berdiri berhadap-hadapan." Kerumunan mulai bergemuruh, bukan dengan teriakan marah, melainkan dengan sorakan penuh semangat. Perlahan, massa merapat ke depan, ingin lebih dekat, ingin mendengarkan lebih jelas. Dan di saat itulah, seorang anak kecil tiba-tiba berlari ke tengah kerumunan sambil membawa seikat bunga, menyerahkannya kepada Kang Dedi. Anak kecil itu berdiri di depan Kang Dedi dengan wajah polos, tubuh mungilnya masih gemetar karena harus melewati kerumunan orang dewasa. Tangannya yang kecil mengulurkan seikat bunga kertas berwarna putih. Kang Dedi tersenyum, lalu berjongkok agar sejajar dengan mata anak itu. Dengan lembut, ia menerima bunga tersebut, kemudian mengangkatnya tinggi-tinggi ke arah ribuan massa. "Inilah suara paling jujur," ucapnya. "Seorang anak kecil ingin damai, bukan keributan." Sorak-sorai pecah. Banyak warga yang tak kuasa menahan air mata. Beberapa ibu mendekap anak-anak mereka, sementara para pemuda yang sebelumnya lantang berteriak kini menunduk penuh rasa malu sekaligus tersentuh. Bupati Sudewo segera menghampiri anak itu, menepuk kepalanya dengan penuh kasih. "Terima kasih, Nak. Bunga ini akan menjadi saksi bahwa Pati lebih indah dalam persatuan," katanya. Kerumunan yang tadinya beringas kini mulai berubah wajah. Orang-orang saling berpelukan, sebagian meletakkan poster dan spanduk di tanah, seakan menandakan berakhirnya amarah. Namun di balik keharuan itu, masih ada segelintir orang yang menatap dengan sorot mata penuh keraguan, seolah tidak rela suasana menjadi damai begitu saja. Kelompok kecil yang masih tampak ragu, akhirnya perlahan melebur ke dalam kerumunan. Upaya mereka untuk memprovokasi tak lagi didengar, sebab suara damai jauh lebih kuat daripada teriakan amarah. Rakyat sudah luluh, hati mereka sudah disentuh. Kang Dedi berdiri tegak di atas panggung kecil itu, mengangkat bunga putih pemberian anak kecil tadi sebagai simbol perdamaian. "Hari ini kita membuktikan," katanya lantang, "bahwa satu kalimat kebenaran lebih berharga daripada 1000 teriakan kebencian." Sorak-sorai menggema, bukan lagi teriakan marah, melainkan tepuk tangan panjang yang menandai berakhirnya ketegangan. Bupati Sudewo tersenyum haru, lalu menggandeng tangan Kang Dedi di hadapan ribuan rakyat. Hari itu akan selalu dikenang di Pati, saat demo besar yang hampir memanas berubah menjadi momen persatuan. Satu kalimat mampu meredam ribuan amarah, dan sebuah bunga kecil menjadi saksi bahwa perdamaian selalu mungkin diwujudkan. Perlahan, ribuan massa
mulai meninggalkan alun-alun. Tak ada lagi teriakan yang membakar telinga, hanya langkah kaki yang tenang dan wajah-wajah penuh harapan. Spanduk, poster, dan bendera yang sebelumnya dikibarkan tinggi, kini ditinggalkan di sudut-sudut jalan, menjadi saksi bisu betapa amarah yang menggelegak bisa berubah menjadi kedamaian hanya dengan satu kalimat. Kang Dedi berdiri tegap, masih memegang bunga putih pemberian anak kecil tadi. Cahaya sore yang mulai redup membuat sosoknya tampak karismatik, seakan benar-benar membawa ketenangan bagi ribuan hati yang resah. Bupati Sudewo mendekat, menepuk bahunya dengan penuh rasa hormat. Keduanya berdiri berdampingan, tersenyum ke arah rakyatnya yang perlahan bubar dengan damai. Beberapa warga masih mendekat, menyalami Kang Dedi dan Bupati Sudewo sambil berucap terima kasih. Air mata haru masih terlihat di beberapa wajah, tanda bahwa kata-kata sederhana mampu menggetarkan jiwa lebih dalam daripada pekikan amarah. Hari itu menjadi catatan sejarah baru di Pati, bukan karena besarnya jumlah massa yang turun ke jalan, melainkan karena bagaimana sebuah kalimat tulus bisa meruntuhkan dinding kebencian. Sebuah momen yang akan terus dikenang, bahwa ketika hati berbicara dengan jujur, maka ribuan suara bisa dipersatukan dalam damai. Terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada sahabat semua yang sudah setia menonton video ini sampai akhir. Semoga apa yang kami bagikan bisa menjadi hiburan, pengetahuan, sekaligus renungan bagi kita semua. Teruslah bersama kami, karena masih banyak cerita misteri lain yang akan kami hadirkan untuk kalian. Rahayu, rahayu, rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.